Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya El Nur Halija dengan NIM 1280347 dari kelas Sosiologi B. Di sini saya akan mengerjakan tugas presentasi mengenai meme mapping bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Nenden Liska Gipari, SSM Home. Oke, langsung aja ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama adalah fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi dan ragam bahasa Indonesia ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 2 yang berbunyi mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Lalu tercantum dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya tercantum dalam Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama adalah sebagai alat berkomunikasi. Contohnya, percakapan sehari-hari. Lalu, guru atau dosen menerangkan. Lalu, menulis surat dalam bentuk email. Nah, selain sebagai alat berkomunikasi, fungsi bahasa ini juga sebagai alat berpikir. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana kita untuk mengorganisasi, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran. Selanjutnya, fungsi bahasa yang kedua, yaitu sebagai alat mengekspresikan diri. Contohnya, menyalurkan perasaan dan emosi. Dengan mengungkapkan berbagai macam perasaan, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, hingga rasa cinta. Contohnya, puisi dan lagu sering kali digunakan untuk mengekspresikan emosi yang mendalam. Lalu yang ketiga, ada alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Contohnya, membentuk identitas kelompok. Setiap kelompok sosial, baik itu suku, bangsa, atau komunitas tertentu, memiliki bahasa atau dialek yang khas. Bahasa ini sebagai simbol identitas dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial kepada individu sejak dini. Contohnya, bisa melalui dongeng, bisa melalui pepatah, atau ajaran agama lain yang memberikan nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Oke, selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa ini terdiri dari dua macam. Ya, yang pertama, berdasarkan situasi pemakaian, yang kedua, berdasarkan cara komunikasinya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, berdasarkan cara komunikasinya. Terdiri dari ragam lisan dan ragam tulis. Contoh dari ragam lisan ini ya seperti tadi, mengobrol, seperti saya menjelaskan presentasi ini. Lalu ada ragam tulis. Ragam tulis ini adalah bentuk tulisan seperti makalah, karya tulis ilmiah, proposal, surat yang melalui email. Jadi seperti itu contohnya. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan situasi pemakaian, terdiri dari ragam formal, ragam non-formal, dan ragam semi formal. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan cara berkomunikasi. Ada secara lisan dan secara tulis. Oke, secara lisan itu terdiri dari berbicara, berpidato, berdiskusi, berdebat. Nah, keunggulan dari berkomunikasi secara lisan ini yang pertama berlangsung cepat. Yang kedua dapat berlangsung tanpa alat bantu. Jadi bisa langsung face to face tanpa lewat perantara bantuan gitu kayak ini video ini kan termasuk ada bantuan ya gitu. Kalau misalkan face to face itu, kita bisa langsung menyampaikan informasi yang kita dapatkan gitu. Terus yang ketiga itu ada kesalahan dapat langsung dikoreksi. Jadi apabila kita ngomong salah, bisa kita langsung perbaiki. Selanjutnya itu dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah. Contohnya seperti ini. Saya menjelaskan dengan gerak tubuh dan mimik wajah. Oke, selanjutnya ada kelemahan komunikasi secara lisan. Yang pertama, tidak selalu memiliki bukti otentik, misalnya rekaman. Yang kedua, dasar hukumnya lemah. Yang ketiga, sulit disajikan secara matang. Dan yang terakhir, mudah dimanipulasi. Jadi, kalau secara lisan itu terkadang omongan kita dari satu orang ke orang lain itu bisa aja ditambah, bisa dikurangi gitu. Jadi, kelemahan dari secara lisan itu ya mudah dimanipulasi gitu. Terus selanjutnya ada cara komunikasi secara tulis. Secara tulis ini terdiri dari menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Keunggulan dari komunikasi secara tulis, yang pertama, mempunyai bukti otentik berupa tulisan. Yang kedua, dasar hukumnya sah. Yang ketiga, dapat disajikan lebih matang. Dan yang terakhir, lebih sulit dimanipulasi. Dan adapun kelemahannya, yang pertama, berlangsung lambat. Yang kedua, selalu memakai alat bantu. Yang ketiga, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi.
Selanjutnya tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik wajah. Selanjutnya ada pemakaian ragam formal dan non-formal yang terdiri dari yang pertama ada formal lisan. Contohnya berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi, berceramah ilmiah. Yang kedua ada formal tulis, yaitu contohnya surat resmi, makalah atau artikel ilmiah, dan proposal. Selanjutnya ada non-formal lisan. Contoh dari non-formal lisan ini ada berbicara keseharian, bercerita, mengobrol, melakukan pembelian. Nah, non-formal tulisnya yaitu berupa surat kepada kerabat, curahan hati di media sosial, dan catatan harian. Baik, materi yang kedua yaitu membaca dan menyimak. Kita bahas yang pertama, yaitu membaca. Pengertian dari membaca sendiri adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuannya yaitu memperoleh informasi, memahami makna bacaan. Adapun teknik dari membaca itu terdiri dari scanning atau memindai, skimming atau menelusuri, dan SQ3R. Nah, scanning ini digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Lalu, skimming ini digunakan untuk menemukan hal-hal tertentu dari suatu bahan bacaan, contohnya membaca koran. Kan kita kalau membaca koran itu kita baca cuma judul, subjudul, lalu inti-inti dari bacaan itu. Jadi itu adalah gunanya skimming. SQ3R ini adalah S-nya. S-nya survey, question, read, recall, and review. Survey ialah cari nih, kita cari dulu bacaan yang mau kita baca apa, judul yang mau kita baca apa. Lalu ada question. Question itu adalah pertanyaan. Kita ajukan pertanyaan setelah kita menemukan judul yang ingin kita baca itu. Jadi kita persiapkan pertanyaannya. Selanjutnya ada read, yaitu membaca. Setelah kita menemukan judul buku yang kita suka, lalu kita baca buku tersebut. Selanjutnya ada recall atau jeda. Dan yang terakhir ada review. Review adalah membaca ulang atau menjawab pertanyaan. Nah, tadi question kan kita kan menyiapkan pertanyaan, pertanyaan apa yang akan kita tanyakan pada diri kita sendiri saat kita nanti membaca gitu. Contohnya, kita cari tahu siapa penulis artikel atau jurnal tersebut, terus kelemahan dan keunggulan dari bacaan yang kita baca, lalu tahun kapan terbitnya jurnal atau artikel tersebut. Teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama, membaca dengan diam. Jadi tanpa gangguan, fokus pada bacaan yang kita baca. Yang kedua ada membaca dengan konsentrasi. Yang ketiga, membaca dengan memperluas jangkauan mata. Jadi kita membaca buku itu jangan terlalu dekat, tapi harus mempunyai jarak. Terus yang keempat ada membaca dengan menyapu ke bawah. Sering kali kita kalau membaca itu melihatnya ke samping kan, mata kita lihat dari samping ke samping, 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 itu bakal membuat mata kita lelah, cepat ngantuk, cepat capek. Jadi alangkah lebih baiknya membaca dengan menyapu ke bawah. Jadi dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Oke, yang kelima ada membaca per kelompok kata. Yang keenam membaca dengan mencari kata kunci. Yang ketujuh membaca tanpa mengulang-ulang kata. Yang kedelapan membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Nah, langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, pahami isi bacaan. Nah, pahami isi bacaan ini terdiri dari bagaimana kita mengerti ide pokok dalam suatu bacaan tersebut. Terus, mengetahui fakta dan detail penting. Selanjutnya ada buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Setelah membaca, kita membuat kesimpulan apa yang telah kita baca. Lalu selanjutnya ada uji akuratan sumber baca. Bagaimana kita mengujinya? Yaitu dengan bandingkan dengan sumber bacaan lain. Terus ada membaca gambar. Ada bagian bagan, grafik, dan tabel. Oke, selanjutnya ada menyimak. Menyimak adalah memperhatikan dengan saksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan menyimak. Yang pertama itu mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, lalu memberi reaksi. Jadi, ketika kita menyimak, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh penutur. Lalu kita menginterpretasi atau mencoba memahami apa yang dijelaskan oleh penutur. Lalu setelah itu mengevaluasi. Kita mengevaluasi apakah yang dibicarakan oleh penutur itu fakta atau tidak gitu. Lalu kita memberikan reaksi. Setelah yang selanjutnya adalah contoh penanda. Contoh penanda ini terdiri dari penanda kesimpulan, penanda konsep, dan penanda pembeda. Contoh dari penanda kesimpulan adalah kalimat dengan demikian secara singkat. Contoh kalimatnya adalah, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proposal tersebut. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dilanjutkan. Contoh penanda konsep berbeda dengan, cita-citaku menjadi seorang dokter, berbeda dengan kakakku yang ingin menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya ada contoh penanda pembeda. Namun demikian,
Contoh kalimatnya, saya setuju bahwa olahraga sangat penting untuk kesehatan, namun demikian kita juga perlu memperhatikan nutrisi yang seimbang agar tubuh tetap fit. Selanjutnya, ada tantangan dalam menyimak. Yang pertama ada perhatian yang terbagi. Terkadang ketika kita sudah fokus menyimak apa yang disampaikan oleh dosen atau oleh orang lain, ada aja gangguannya, ada aja yang bikin galvok atau gagal fokus. Contohnya seperti kita sedang menyimak dosen yang menjelaskan informasi, tiba-tiba dari luar ada yang lewat, jadi kita fokus pada orang yang lewat tersebut, gitu. Terus yang kedua, adanya gangguan. Yang ketiga, tidak mengindahkan pesan. Jadi kita tuh tidak mengindahkan pesan apa yang sedang disampaikan oleh penutur tersebut gitu. Kitanya malah bengong, kitanya malah bercanda, kitanya malah ngobrol sama teman sebelah gitu. Terus yang selanjutnya ada penilaian yang terburu-buru. Dan yang terakhir adalah kurang pendengaran. Selanjutnya ada tips cara menjadi pendengar aktif. Yang pertama, memiliki motivasi. Di sini maksudnya ialah kita memiliki tujuan untuk apa sih kita menyimak itu, untuk mendapatkan apa sih kita menyimak informasi tersebut gitu. Terus yang kedua adalah menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur. Dan yang terakhir, memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Lalu materi yang selanjutnya itu ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan dari ringkasan ini adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah-langkah dari ringkasan, yang pertama, membaca naskah asli, yang kedua, mencatat gagasan utama, yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Lalu, yang kedua ada ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan dari ikhtisar ialah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah Langkah dari ikhtisar. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Dan yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus diperhatikan. Lalu, ada bentuk ikhtisar. Bentuk ikhtisar ini terdiri dari bagan, kerangka, dan kalimat. Nah, teman-teman, di sini terdapat perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar. Di ringkasan ini boleh kita rubah, tetapi tidak boleh merubah struktur dan sudut pandang dari penulis tersebut. Akan tetapi di ikhtisar ini, kita boleh merubah struktur dari sudut pandang penulis tersebut. Oke, yang ketiga itu ada resensi. Resensi ini adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuannya untuk memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli. Yang kedua, memberi informasi kelayakan suatu buku. Yang ketiga, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan suatu buku. Dan yang keempat, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Selanjutnya ada unsur-unsur dan langkah-langkah resensi. Yang pertama, unsur-unsur yang perlu diresensi. Yang pertama adalah jenis buku. Jadi kita sebelum meresensi kita harus mengetahui jenis buku yang akan kita resensi itu apa? Fiksi kah, non fiksi kah, ilmiah kah, tentang pengetahuan sosial kah gitu. Tentang buku-buku tentang kedokteran kah gitu. Oke, yang kedua itu ada identitas buku. Jadi kita tahu nih judul buku itu apa, terus kapan buku tersebut diterbitkan. Terus selanjutnya yang ketiga, tujuan pengarang buku. Dan yang keempat, keunggulan dan kelemahan buku. Selanjutnya ada langkah resensi. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku. Setelah kita membaca buku tersebut, kita menemukan kelemahan dan kelebihan buku, lalu kita catat. Yang ketiga, membandingkan dengan buku lain yang memiliki topik yang sama. Kadang untuk mencari suatu kelemahan atau kelebihan buku itu, kita memerlukan perbandingan dari buku dengan topik yang sama, gitu, dari buku lain dengan topik yang sama. Yang keempat, yaitu buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, ada kriteria seorang presentator yang baik. Yang pertama, penilaian harus jujur. Jadi, kita harus menilai suatu karya itu dengan jujur. Yang kedua, penilaian harus objektif. Tentu, sebagai presentator yang baik, kita harus menilai suatu karya atau suatu buku itu dengan objektif. Jangan lihat siapa orangnya, gitu kan. Terus yang ketiga ada memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi. Dan yang terakhir, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat.
Oke, selanjutnya ada materi tentang diksi. Diksi di sini adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Lalu, diksi digunakan untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, ada syarat ketepatan pemilihan kata. Menurut Keraf, syarat ketepatan pemilihan kata itu terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, denotasi dengan konotasi. Yang kedua, sinonim. Yang ketiga, kata-kata yang mirip. Yang keempat, kata-kata abstrak. Yang kelima, kata penghubung yang berpasangan. Dan yang keenam, kata umum dan kata khusus. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu denotasi dan konotasi. Di sini, denotasi. Pengertian denotasi adalah makna sebenarnya atau arti kata yang tercantum dalam kamus. Contohnya ini adalah makna yang langsung ya gitu, makna yang objektif dan universal. Lalu ada konotasi. Konotasi adalah makna tambahan atau makna kiasan yang melekat pada suatu kata yang bersifat subjektif. Tuh, contoh kalimat denotasi nih, dia sedang mengamati bintang di teleskop. Konotasinya, dia adalah bintang sepak bola yang banyak penggemarnya. Jadi, kata bintang pada kalimat denotasi ini, bintang itu ya benda langit gitu kan. Arti yang sesungguhnya, makna yang sebenarnya. Tetapi kata bintang dalam konotasi ini memiliki kiasan yang berbeda. Oke, selanjutnya ada sinonim. Sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contoh kalimat sinonim ialah rumahnya sangat besar, danau itu luas sekali. Jadi, besar dan luas itu memiliki arti dan makna yang sama, cuma beda di kata besar dan luas saja. Selanjutnya ada kata-kata yang mirip. Contoh kata-kata yang mirip ini ada intensif, insentif, karton dan kartun, korporasi dan koperasi. Jadi teman-teman, kalau kita menulis makalah atau menulis suatu karya ilmiah, kita harus memperhatikan kata-kata yang mirip. Karena salah satu huruf saja itu bisa merubah makna suatu kalimat. Selanjutnya ada kata-kata abstrak. Contoh dari kata-kata abstrak ini yaitu kebijakan, keadilan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Nah, kata-kata abstrak ini maksudnya adalah kita tahu makna dari kata tersebut, tapi kita tidak tahu bentuk dan wujud dari kata tersebut itu apa. Gitu. Contohnya kata kebahagiaan. Kita tahu makna dari kebahagiaan yaitu perasaan senang gitu kan. Tapi kita nggak tahu wujud dari kebahagiaan itu apa, gitu. Bentuk dari kebahagiaan itu apa gitu. Tapi kita tahu maknanya gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada kata penghubung yang berpasangan. Di sini ada kata penghubung pasangan yang salah dan pasangan yang benar. Contohnya nih, ada pasangan yang salah. Ada antara dengan tidak, melainkan, baik ataupun bukan, tetapi. Nah, pasangan yang benarnya itu harusnya antara itu berpasangan dengan dan gitu. Tetap tidak itu dengan tetapi, baik maupun bukan, melainkan. Nah, contoh kalimatnya nih. Aduh, contoh kalimat pasangan yang salah. Antara hak dengan kewajiban pegawai harus seimbang. Nah, kalimat yang benarnya itu antara hak dan kewajiban pegawai harus seimbang. Maksud dan di sini itu memiliki arti seimbang bahwa antara hak dan kewajiban itu ya seimbang. Gitu teman-teman. Di sini ada kata umum dan kata khusus. Kata umumnya kita ambil contoh melihat. Nah, kata umum dari melihat ini memiliki banyak sekali kata khusus. Contohnya melotot, melirik, mengintai, mengintip, memandang, menatap, mengawasi, dan menonton. Jadi, setiap kata khusus ini memiliki kiasan dan maknanya tersendiri. Tapi intinya kata umumnya yaitu melihat. Tuh. Selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Jadi majas ini adalah cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Oke, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah cara dan media komunikasi. Mau lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Yang kedua ada bidang ilmu. Jadi, faktor di bidang ilmu ini contohnya ada anak sains, yang dimana anak sains itu mempunyai istilah-istilah
dalam biologi atau kedokteran gitu ya, dia membahasnya dengan anak ilmu pengetahuan sosial gitu. Ya nggak bakal bisa nyambung karena anak-anak sosial ini tidak mempelajari istilah-istilah di sains tersebut. Terus yang ketiga ada situasi. Situasinya ini mau formal, semi formal, atau non formal. Yang keempat ada halayak. Halayak ini mau dengan siapa kita ngobrol, mau dengan seumuran, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, mau perempuan, mau laki-laki gitu. Lalu yang terakhir ada tujuan. Jadi tujuannya ini tuh kita tuh buat apa sih ngebahas informasi tersebut gitu. Terus kita tuh buat apa sih menyimak hal tersebut. Tuh teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada idiom. Menurut Mulyono, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya, gulung tikar, adu domba, dan muka tembok. Gulung tikar ini memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki usaha itu mengalami kebangkrutan. Terus adu domba. Adu domba ini memiliki arti semacam fitnah gitu kan. Terus muka tembok. Muka tembok ini memiliki makna tidak tahu malu atau tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri. Terus bagaimana jika ditukar gitu? Jadi tikar gulung, domba adu, tembok muka. Ya kita nggak tahu gitu makna itu apa gitu. Terus selanjutnya ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik itu pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Ada kalimat bukan ungkapan idiomatik nih. Yang pertama, polisi bertemu maling. Berita selengkapnya dibacakan Ramji. Nah, tetapi ungkapan idiomatiknya ketika dirubah menjadi ungkapan idiomatik akan berubah menjadi polisi bertemu dengan maling. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ramji. Gitu, teman-teman. Oke, materi yang terakhir adalah paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, dan merangkai kalimat topik. Di sini ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama ada satu gagasan utama tertuang dalam topik. Jadi gagasan utama ini harus ada dalam topik tulisan. Yang kedua ada beberapa informasi. Beberapa informasi ini tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Dan yang terakhir, bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok tersebut. Jadi contohnya yang di makalah, untuk menandakan antara paragraf 1 dan paragraf 2, kita harus menjorokkan kalimat tersebut dengan 1 cm ke kanan, kalau di makalah ya. Terus yang selanjutnya ada kalimat topik yang terdiri dari implisit dan eksplisit. Implisit adalah makna tersirat atau tidak secara langsung dinyatakan tetapi bisa dipahami melalui konteks. Lalu eksplisit adalah makna yang secara langsung, jelas, dan tidak ambigu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kalimat implisit dan eksplisit. Contoh implisit. Ia berjalan menyusuri pantai, kakinya mengukir jejak di atas pasir, matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, angin laut membawa serta aroma garam yang menyegarkan. Nah, jadi di sini tuh terdapat makna tersirat, yaitu karakter sedang mencari ketenangan atau refleksi diri. Lalu, ada contoh eksplisit. Pagi ini saya bangun pukul 6. Setelah mandi dan sarapan, saya pergi ke sekolah. Di sekolah saya mengikuti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Setelah pulang sekolah, saya mengerjakan tugas malamnya, saya belajar untuk ujian besok. Jadi kalimat atau paragraf eksplisit ini tuh jelas gitu kan, secara langsung, tidak ambigu. Lalu selanjutnya ada kalimat topik. Kalimat topik ini terdapat di awal kalimat, akhir kalimat, atau awal dan akhir kalimat. Dan yang selanjutnya ada ciri paragraf yang baik. Ciri paragraf yang baik itu memiliki kesatuan, kelengkapan, dan kepanduan. Nah, kesatuan ini terfokus pada gagasan utama dan dilengkapi dengan gagasan sederhana. Lalu, di kepanduan. Kepanduan ini terdiri dari kata kunci, kata ganti, dan kata konjungsi. Contoh kalimat kata kunci. Nah, di sini ada kata yang diberi warna merah, yaitu sejarah. Nah, sejarah ini termasuk kata kunci dari kalimat atau paragraf tersebut. Lalu ada kata ganti.
Mesut Ozil resmi berganti seragam setelah tim Arsenal sukses merampung proses transfer. Gelandang asal Jerman itu dari Real Madrid Senin minggu lalu. Bersama klub barunya tersebut, pemain terbaik Real Madrid setelah CR7 itu akan mengenakan seragam nomor 11 peninggalan Andre Santos. Ia diboyong Arsenal dengan durasi kontrak 5 tahun hingga 30 Juni 2018. Untuk mendapatkan jasa pemain berusia 24 tahun itu, Arsenal diperkirakan harus merogoh kocek sebesar 47 juta euro atau sekitar 680 miliar. Jadi, kata gelandang asal Jerman itu merujuk pada Mesut Ozil. Pemain terbaik Real Madrid setelah CR7 itu merujuk pada Mesut Ozil. Iya, menuju kepada Ozil dan pemain berusia 24 tahun itu menuju ke Mesut Ozil. Selanjutnya ada kata konjungsi. Kata konjungsi ini adalah kata penghubung. Walaupun demikian atau akan tetapi. Itu contoh dari kata konjungsi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak mengenakan atau perkataan saya yang salah. Makasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.